Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan ke part yang ketiga dari sesi yang ke-13 pagi ini. Nah, tadi kita sudah bicara bagaimana eh, analisis yang harus kita lakukan ketika dari uji homogenitas itu menunjukkan bahwa varian dari dua kelompok itu disimpulkan sama atau homogen. Nah, ketika kita dapatkan nantinya dari uji homogenitas itu memperlihatkan varian dari dua kelompok itu tidak sama atau berbeda, maka analisis uji T-nya nanti kita menggunakan rumus yang berbeda. Nah, ini rumus yang bisa kita pakai nantinya ketika kita melakukan uji T dengan varian yang berbeda. Nah, uji T itu kita dapatkan nantinya X bar 1 atau rata-rata kelompok 1 dikurangi dengan rata-rata kelompok 2 atau X bar 2 dibagi dengan akar standar deviasi kuadrat dibagi dengan 1, N1 ditambah dengan deviasi kelompok 2 kuadrat dibagi dengan N2. Nah, ini untuk perhitungan nilai T hitungnya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan T-tabel yang sama caranya pada pengujian pada varian yang sama. Kemudian untuk mendapatkan nilai DF-nya, kita harus menyelesaikan rumus yang cukup lumayan ramai ini ya, atau komplit ini. Yaitu S1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah S2 kuadrat atau standar deviasi dikuadratkan dibagi N2, hasilnya nanti baru dikuadratkan. Dibagi dengan kurung kerawal besar itu S12 dibagi N1 dikuadratkan dibagi N1 minus 1. Kemudian ditambah dengan S2 kuadrat dibagi dengan N2 dikuadratkan lagi dibagi dengan N2 minus 1 sehingga kita dapatkan nilai DFA ataupun degree of freedom-nya. Nah, kemudian yang kedua, di samping tadi kita sudah paham betul untuk pengujian beda rata-rata menggunakan data independen. Sekarang kita masuk di dalam pengujian uji beda dua mean atau dua nilai rata-rata pada data yang dependen atau disebut dengan data yang berpasangan atau dengan paired sample. Nah, tujuan dari uji beda dua mean dependen ini yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang dependen atau berpasangan. Nah, bagaimana bentuk data-data yang masuk kelompok data dependen? Tadi di awal pertemuan kita sudah saya sampaikan. Contohnya begini, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan setelah mengikuti program diet. Jadi data pertama itu biasanya dilakukan pengukuran dahulu sebelum dilakukan intervensi, kemudian baru diukur pada setelah kegiatan intervensi itu berlangsung. Atau kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan setelah dilakukannya kegiatan pelatihan. Nah, ini contoh dari kasus yang berangkat dari data dependen atau data yang berpasangan. Nah, syarat yang harus dipenuhi saya kira sama saja dengan untuk uji beda dua mean yang tidak yang independen ya. Syaratnya pertama, kalau menggunakan uji parametrik ini tentu kita harus memenuhi asumsi-asumsi yang mempersyaratkan untuk penggunaan uji parametrik. Yang pertama tentu distribusi data dari dua kelompok ini harus distribusinya normal, baik pada kelompok sebelum maupun setelah.
Yang kedua, kedua kelompok data yang akan kita bandingkan itu berbentuk data dependen atau berpasangan. Yang ketiga, jenis variabelnya adalah numerik dan kategorik. Dengan catatan kategorinya hanya memiliki 2 kelompok saja. Nah, penggunaan uji T-nya kita dapatkan dari membagi nilai D dibagi dengan nilai standar deviasi dikurangi D per akar N. Standar deviasi dari gabungan. Dari standar deviasi sampel 1 dan sampel 2. Nah, nilai D itu rata-rata deviasi atau selisih sampel 1 dengan sampel 2. Rata-rata deviasi dibagi dengan selisih sampel 1 dengan sampel 2. Sedangkan SD apostrof D itu adalah standar deviasi dari deviasi. Jadi standar deviasi dari selisih deviasi atau penyimpangan dibagi dengan selisih sampel 1 dan sampel 2. Kita masuk ke contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh vitamin B12 terhadap penyakit anemia. Untuk itu diambillah 10 penderita anemia, disuntikan vitamin B12. Dan lalu diukur kadar Hb-nya. Kemudian kadar Hb-nya diukur sebelum intervensi itu kita lakukan atau pemberian vitamin 12 dan setelah pemberian vitamin. Hasil pengukurannya bisa Anda lihat sebelum dan setelah. Jadi ada satu sampel, ini data sebelum, ini data setelah. Ini sampel yang kedua, data sebelum dan setelah intervensi. Sekarang pertanyaannya, coba buktikan apakah ada perbedaan rata-rata kadar Hb antara sebelum dan setelah pemberian suntikan vitamin 12 menggunakan alfa 5%. Nah, pertama tentu langkahnya kita ajukan hipotesis statistiknya, di mana H0 itu μ1 sama dengan μ2 atau tidak ada perbedaan rata-rata kadar Hb antara sebelum dan setelah pemberian vitamin B12. Kemudian tentu HA-nya merupakan kebalikan dari H0, di mana μ1 tidak sama dengan μ2. Atau dalam bahasa lainnya ada perbedaan rata kadar Hb antara sebelum dan setelah pemberian vitamin B12. Langkah yang kedua, lakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi ini data sebelum dan data setelah. Ini data sebelum dan ini data setelah. Kemudian dicari nilai deviasi masing-masingnya. Masing-masing data ini deviasinya. Kemudian jumlah dari deviasi ini kita dapatkan 18,6. Jadi nilai rata-rata deviasi kita dapatkan 18,6 dibagi dari seluruh data atau jumlah data. Bagi 10 dapatnya 1,86. Nah, kemudian standar deviasi dari deviasi atau SD minus D itu dihitung dengan menggunakan rumus mencari standar deviasi biasa. Hasil perhitungannya nanti diperoleh nilai SD minus D itu 0,60. Kemudian lanjutkan masuk ke rumus uji T berpasangan. Uji T-nya kita dapatkan itu D per SD min D per akar N. Maka masukkan saja D itu kita dapatkan tadi 1,86 dari rata-rata deviasinya 1,86 dibagi dengan SD D-nya itu 0,60, itu merupakan standar deviasi dari deviasi 0,6 dibagi dengan akar 10. Maka 1,86 dibagi 0,6 dibagi 0,6 per 3,16. Maka kita dapatkan nilai T hitungnya itu 9,80. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan T hitung, maka kita lakukan
pencarian dari nilai T-tabel. Nah, T-tabel tentu dilihat pada tabel T yang sudah tersedia. Nah, pada degree yaitu N-1. N-nya 10 dikurang 1 berarti 9. Jadi degree of freedom-nya pada posisi angka 9. Lihat pada alfa 5%, uji dua sisi yaitu 2,262. Jadi T-tabel itu kita dapatkan yaitu 1,833. Oke. Nah, kemudian langkah keempat, kita masukkan pada kriteria pengujian hipotesis. Di mana jika kita dapatkan nilai T hitung itu besar atau sama dengan T-tabel, maka ditolak H0. Dengan menolak H0, artinya ada perbedaan antara rata kadar Hb sebelum dan setelah pemberian vitamin B12. Nah, dari situ barulah kita lakukan penarikan kesimpulan bahwa ternyata T hitung yang kita peroleh dari hasil perhitungan tadi itu 9,80, kemudian T tabelnya 1,833. Maka jelas T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. Dengan demikian, maka H0 yang kita ajukan itu kita tolak. Dengan menolak H0, maka kita tarik kesimpulan bahwa secara statistik rata-rata kadar Hb sebelum pemberian berbeda dengan rata-rata kadar Hb setelah pemberian vitamin B12. Atau dengan kata lain, terdapat pengaruh pemberian vitamin B12 terhadap kadar Hb penderita anemia. Saya rasa demikian pertemuan kita. Ini ada tugas, tolong Anda selesaikan soal 1 dan soal 2. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.